Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Ratri Oktaviani. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dariku. Nah, kali ini aku mau sharing resep bolu marmer yang super ekonomis karena hanya menggunakan 2 telur. Praktis banget cara bikinnya, dan ini aku bikinnya pakai oven tangkring. Mau tahu gimana prosesnya? Simak videonya sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah. Nah, ini kita akan mengayak bahan keringnya. Bahan kering ini terdiri dari yang pertama, terigu 10 sendok makan atau setara dengan 100 gram tepung terigu ya. Ini saya pakai yang segitiga biru. Kemudian ada 2 sendok makan atau setara dengan 20 gram susu bubuk. Dan yang terakhir ada setengah sendok teh baking powder. Kemudian ketiga bahan ini akan kita ayak. Tujuannya supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil. Setelah selesai diayak, ini bahan keringnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan 7 sendok makan atau setara dengan 100 gram gula pasir. 2 butir telur, ini pakai yang ukurannya sedang. Dan ini ada emulsifer, saya pakai SP, ini takarannya setengah sendok teh saja. Lalu kita siapkan sebuah wadah. Masukkan 2 butir telur. Masukkan gula pasir. Oh iya, di sini saya juga menambahkan setengah sendok teh vanili ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh emulsifer. Ini ada SP. Kalau teman-teman punyanya TBM atau Ovaltine nggak apa-apa, salah satu aja. Ini akan dimixer menggunakan speed yang paling tinggi hingga putih kental dan berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Kalau saya ini sekitar 5 menit, dia sudah jadi kental dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah ada jejaknya seperti ini. Jadi ketika ditarik seperti ini, dia membekas ya, meninggalkan jejak. Ini artinya adonannya sudah siap untuk digunakan. Proses selanjutnya, kita akan masukkan bahan kering yang tadi sudah diayak. Ini kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita bantu aduk menggunakan spatula. Adonan keringnya dimasukkan secara bertahap. Ini kalau saya 3 kali. Lakukan sampai semua adonan keringnya habis ya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan 100 gram margarin. Ini sebelumnya margarin sudah dicairkan dan sudah didinginkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini. Pastikan benar-benar tidak ada margarin yang masih mengendap di dasar, karena margarin yang masih mengendap itu bisa menyebabkan kuehnya bantat. Selanjutnya siapkan sebuah wadah, kemudian ambil 1/3 adonan atau secukupnya. Nah, kalau sudah selesai diambil, kita tambahkan pasta kopi mocha, atau kalau teman-teman nggak punya pasta kopi mocha, bisa pakai pasta coklat, atau juga bisa diganti dengan coklat bubuk yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air panas. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita aduk hingga merata. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan loyang turban diameter 18 cm. Ini sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan juga saya taburi dengan tepung terigu. Sekarang kita akan masukkan adonannya ke dalam loyang turban. Ini pertama-tama saya masukkan yang warna putih dulu adonannya, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan adonan yang berwarna coklat. Jadi
nanti adonannya itu dimasukkan secara selang-seling, putih coklat seperti itu sampai nanti adonannya habis. Sambil menunggu adonan ini selesai dimasukkan ke dalam loyang, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe supaya nanti saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten masak selanjutnya. Terima kasih. Kalau adonannya sudah selesai dimasukkan seperti ini kita akan ulir dengan bantuan sumpit. Seperti ini ya teman-teman, caranya tinggal diputar-putar saja sampai ke dasar adonannya. Nah, bisa juga nanti teman-teman kasih motif coklat di atasnya. Selanjutnya, kita akan bantu hentak-hentakan sekitar 3 kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Sebelumnya sudah saya panaskan ovennya kurang lebih sekitar 10 menit dan kemudian ini loyangnya kita masukkan ke dalam rak nomor 2 atau di bagian tengah dan kita akan panggang kurang lebih selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini saya menggunakan api sedang ya. Kalau sudah 30 menit kita akan tes tusuk. Kalau misalnya tidak ada adonan yang nempel, itu artinya kuenya sudah matang dan sudah bisa kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, kuenya sudah matang, sudah kita keluarkan dari oven. Kemudian ini harus segera dilepas dari loyangnya ya, supaya nanti kuenya tidak menciut. Nah, ini dia hasilnya, bolu marmer 2 telur yang super ekonomis, gampang banget cara buatnya, nggak ribet dan nggak lama. Bisa banget untuk dipraktekin teman-teman di rumah. Oke, nggak perlu nunggu lama lagi, sekarang waktunya kita potong. Kita lihat apakah berhasil membuat motif marmernya di dalam adonan ya. Ini kita potong. Oh iya, motongnya kalau bisa nunggu ketika kuenya sudah dingin ya, atau sudah nggak panas, supaya nanti nggak ambiar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, bisa kita lihat motif bagian dalamnya lumayan, nggak begitu buruk lah ya untuk pemula. Ini teksturnya lumayan lembut. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak pengen bolunya seret, nanti manggangnya jangan terlalu lama. Terus ketika mencairkan margarin, itu nanti jangan sampai overheat. Nah ini kita coba dan rasanya enak, mantul, pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.